Hai guys, sebelum menonton video ini, silahkan like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat bertangkai salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada sang ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ditariknya ke alam yang berilmu pengetahuan, sehingga masih dapat kita rasakan sampai saat ini. Langsung saja, yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah umum bahasa Indonesia kelas 47 Ibu Lina Sundana SPD MPD, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Langsung saja kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Pembentukan Kata, Afiksasi, dan Reduplifikasi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Ulfatahira. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi pembentukan kata. Pembentukan kata dapat kita definisikan sebagai proses pembentukan sebuah kata baru, yang mana pembentukan kata ini terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu afiksasi dan reduplikasi. Menurut Ramlan menyatakan bahwa afiksasi ialah sebuah proses pembuahan afiks pada sesuatu satuan, baik satuan itu bertunggal maupun bentuk kompleks. Afiksasi juga merupakan bentuk linguistik, yang mana dia melekatkan diri pada bentuk-bentuk yang lain sehingga menimbulkan makna baru pada bentuk yang dilekati tersebut, menurut jurnal ilmiah. Sedangkan reduplikasi atau kata ulang adalah kata yang mengalami pengulangan baik pada kata maupun unsur kata. Arti dari kata ulang ialah kata yang terjadi hasil dari reduplikasi. Misalnya, sehari-hari. Baik, cukup sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Nurhelda, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi macam-macam afiksasi. Dalam bahasa Indonesia, afiksasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Pengertian daripada prefiks atau awalan merupakan penambahan imbuhan yang berada di awal suatu kata. Imbuhan ini meliputi seperti ber, di, ke, meng, per, se, dan ter. Nah, yang kedua ada infiks, merupakan sisipan, yaitu imbuhan yang terletak di dalam suatu kata. Nah, imbuhan ini meliputi er, el, dan in. Yang ketiga, kita masuk ke dalam sufiks, yaitu akhiran, merupakan penambahan imbuhan yang berada di akhir suatu kata. Imbuhan ini seperti kan, an, i, nya, wan, wati, asi, dan isme. Yang terakhir kita masuk dalam konfiks, yaitu penggabungan antara prefiks dan sufiks yang berada di dalam suatu kata. Nah, contoh imbuhan daripada konfiks ini meliputi beran, kean, pengan, peran, dan mengan. Nah, hanya sekian pembahasan tentang macam-macam afiksasi dalam bahasa Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Hanum dari kelompok 4 yang akan menjelaskan macam-macam reduplikasi atau kata ulang. Menurut bentuknya, kata ulang terbagi atas 5 jenis. Yang pertama, dwipurwa. Dwipurwa ialah kata ulang sebagian, misalnya lelaki, sesaji, leluhur, dan sebagainya. Yang kedua, dwilingga. Dwilingga ialah kata ulang menyeluruh, misalnya teman-teman, anak-anak, ibu-ibu, dan sebagainya. Yang ketiga, kata ulang berubah bunyi. Kata ulang berubah bunyi ialah kata ulang yang mengalami perubahan bunyi pada sebagian kata, misalnya teka-teki, warna-warni, dan sebagainya. Yang keempat, kata ulang berimbuhan, di mana jenis kata ulang ini mengalami penambahan imbuhan pada sebagian kata, misalnya maaf-memaafkan, tarik-menarik, dan sebagainya. Selanjutnya, kata ulang semu, di mana jenis kata ulang ini mengulang secara keseluruhan kata tetapi tidak dapat dipisahkan. Misalnya, paru-paru, kupu-kupu, laba-laba, dan sebagainya. Berikutnya, kata ulang berubah makna, terbagi atas 7 jenis. Yang pertama, menyatakan kesamaan, di mana jenis kata ulang ini mengalami pembentukan makna yang menyatakan kesamaan. Misalnya, keibu-ibuan, kemerah-merahan, dan sebagainya. Yang kedua, menyatakan saling, di mana jenis kata ulang ini mengalami pembentukan makna yang menyatakan saling. Misalnya, salam-salaman, peluk-pelukan, dan sebagainya. Yang ketiga, menyatakan jamak atau beragam, di mana jenis kata ulang ini mengalami perubahan makna yang menyatakan jamak atau beragam. Misalnya, pohon-pohon, buah-buahan, dan sebagainya. Yang keempat, menyatakan intensitas. Jenis kata ulang ini mengalami pembentukan makna yang menyatakan intensitas. Misalnya, mondar-mandir, bolak-balik, berjam-jam, bertahun-tahun, dan sebagainya. Kelima, menyatakan bilangan, di mana jenis kata ulang ini mengalami pembentukan makna yang menyatakan bilangan. Misalnya, 11, 22, 33, dan seterusnya. Yang keenam, jenis kata ulang yang menyatakan situasi atau keadaan, di mana kata ulang ini mengalami pembentukan makna yang menyatakan situasi atau keadaan, misalnya hidup-hidup, mentah-mentah, dan sebagainya. Ketujuh, menyatakan suatu bentuk kegiatan. Jenis kata ulang ini mengalami pembentukan makna yang menyatakan suatu kegiatan, misalnya cuci-mencuci, jahit-menjahit, masak-memasak, dan sebagainya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Alfred Jahari. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan pengaplikasian afiksasi dalam kalimat dan pengaplikasian reduplikasi dalam kalimat. Yang pertama, saya akan menjelaskan contoh afiksasi. Yang pertama itu ada prefiks atau awalan. Yang pertama, bekerja. Pagi-pagi ayah saya pergi bekerja ke kantor dinas. Yang kedua itu contohnya bermain. Adik saya sedang bermain di halaman rumah saya. Yang kedua itu ada infix atau sisipan. L. Anak itu sedang bermain dengan gelembung-gelembung sabun. Yang kedua contohnya telunjuk adik saya berdarah terkena pisau. Yang ketiga itu ada sufiks atau akhiran. An. Seluruh daratan Eropa sudah dikuasai tentara sekutu. Contoh yang kedua, ia pasti mendapat hukuman yang setimpal. Yang keempat itu ada konfiks. Contohnya kenakalan. Kenakalan remaja akhir-akhir ini sangat meningkat. Yang kedua, kebakaran. Di hutan Amazon sedang terjadi kebakaran. Dan ada juga contohnya peran atau perdagangan. Di kota A sedang terjadi perdagangan manusia. Demikianlah penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Indriani. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan memberikan contoh tentang pengaplikasian reduplifikasi dalam kehidupan sehari-hari. Reduplifikasi atau kata ulang terbagi menjadi 2, yaitu kata ulang berdasarkan bentuk dan kata ulang merubah makna. Yang pertama ada kata ulang berdasarkan bentuk, yaitu kata ulang sebagian, kata ulang utuh atau penuh, kata ulang berimbuhan, kata ulang berubah bunyi, dan kata ulang semu. Yang pertama ada kata ulang sebagian. Contohnya, hutan dan kekayaan alam ini merupakan warisan para leluhur. Terdapat kata leluhur yang merupakan kata ulang sebagian. Yang kedua ada
Yang kedua ada kata ulang utuh atau penuh. Yang contohnya, mobil-mobil mewah itu terparkir di depan rumah bupati. Terdapat kata mobil-mobil yang merupakan kata ulang utuh atau penuh. Selanjutnya ada kata ulang berimbuhan. Contohnya, anak itu sedang bermain-main di depan rumahnya. Terdapat kata bermain-main yang di dalamnya terdapat imbuhan ber. Selanjutnya ada kata ulang berubah bunyi. Contohnya, gerak-gerik orang itu mencurigakan. Terdapat kata gerak-gerik yang merupakan kata ulang berubah bunyi. Selanjutnya ada kata ulang semu. Contohnya, ada laba-laba sedang membuat sarangnya. Terdapat kata laba-laba yang merupakan kata ulang semu. Yang kedua ada kata ulang berubah bunyi, yaitu kata ulang bermakna sama, kata ulang bermakna saling, kata ulang bermakna jamak, kata ulang bermakna situasi atau keadaan, kata ulang bermakna tindakan, kata ulang bermakna kegiatan, dan kata ulang bermakna bilangan. Yang pertama ada kata ulang bermakna sama. Contohnya, Anggun selalu dipuji-puji oleh guru di kelasnya. Terdapat kata dipuji-puji yang memiliki makna yang sama, yaitu dipuji. Selanjutnya, kata ulang bermakna saling. Contohnya, meskipun Rana dan Dian suka bertengkar, namun mereka saling tolong-menolong satu sama lain. Terdapat kata tolong-menolong yang menunjukkan bahwa mereka terdapat interaksi saling tolong-menolong. Selanjutnya ada kata ulang intensitas. Contohnya, sudah bertahun-tahun Anggi tidak berjumpa dengan kakaknya. Terdapat kata bertahun-tahun yang merupakan kata ulang intensitas. Selanjutnya ada kata ulang bermakna jamak. Contohnya, ayah melihat bunga-bunga di taman sudah mulai mekar. Terdapat kata bunga-bunga yang bermakna bahwa bunga tersebut banyak ataupun beragam. Selanjutnya ada kata ulang bermakna situasi atau keadaan. Contohnya, Anggi sudah berjuang mati-matian, namun tetap saja ia gagal dalam tes tersebut. Terdapat kata mati-matian yang menunjukkan keadaan dari seseorang. Selanjutnya ada kata ulang bermakna kegiatan. Contohnya, Randi dan Intan sedang latihan jahit-menjahit dengan ibunya. Terdapat kata jahit-menjahit yang merupakan suatu kegiatan. Dan selanjutnya ada kata ulang bermakna tindakan. Contohnya, Ana lagi-lagi harus menegur adiknya yang tidak mengerjakan PR. Terdapat tindakan yang akan dilakukan Ana kepada adiknya. Dan terdapat kata ulang lagi-lagi. Selanjutnya ada kata ulang bilangan. Contohnya, satu-satu dari mereka akan pergi ke luar negeri. Terdapat kata satu-satu yang merupakan bilangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon diberi kemaafan. Saya akhiri dengan ucapan billahi sabilil haq, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys. Jangan lupa tinggalkan jejak